Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marmoyo. Beberapa hari terakhir ini banyak yang ini ya, bukan banyak sih. Ada 3 atau 2 orang yang nge-DM saya, ngasih video. Ini mesin saya berisik seperti ini tuh, penyebabnya kenapa? Kalau misalkan ya, untuk di Ninja 2 tak ya, Ninja 2 tak khususnya, jika mesin area bawah, untuk area bawah yaitu berisik, itu biasanya itu bukan lari langsung ke stang seri ya, tapi indikasinya ada banyak macam. Salah satunya itu bearing dari kruk as. Jadi kalau misalkan mesin di area bawah itu berisik seperti bunyi kledak, itu bisa jadi bearing kruk as. Nah, cara ngecek bearing kruk as itu gimana? Cara ngecek bearing kruk asnya cukup bongkar bak magnet sebelah kiri seperti ini. Kemudian kalian goyang-goyang magnetnya seperti ini. Ini kan ada baut seperti ini kan, baut magnet kan. Nah, ini kan nyambung ke kruk as. Ini kalian goyang-goyang aja. Kalau misalkan ada clearance atau misalkan kalian goyang itu seperti ada gap seperti komstir yang udah oblak tuh kan. Nah, berarti bearing dari kruk as itu sudah waktunya ganti. Dan untuk menggantinya itu harus belah mesin atau turun mesin. Jadi cukup seperti ini, buka ya magnetnya, cukup kalian goyang-goyang seperti ini. Kalau dia nggak goyang, berarti bearing dari kruk as itu aman. Nah, kalau misalkan setelah itu, kalau misalkan bearing kruk asnya aman, lalu apalagi? Kenapa mesin bawahnya berisik? Biasanya kalau mesin di area bawah berisik, kalau tidak bearing kruk as, itu ada di area gigi balancer. Gigi balancer tuh ada di area sebelah kanan ya, untuk gigi balancernya yang nyambung ke gigi primer itu ada di bak kopling sebelah kanan, yang ada di bawah sini tapi di sebelah kanan. Nah, itu dia udah oblak ya. Nah, itu harus ganti, tapi nggak perlu belah mesin, cukup copot giginya aja. Kecuali kalau misalkan mengganti segigi balancernya ke bearing balancernya sekalian kiri kanan, nah itu terpaksa harus copot magnet ini, tapi nggak perlu belah mesin. Nah, itu biayanya kalau untuk giginya aja tuh mungkin sekitar 1.200.000 atau 1.300.000 ya, mungkin belum termasuk jasa. Kalau untuk bearingnya itu saya lupa harganya berapa. Kalau untuk bearing ya mungkin 150 atau 200 ribuan seperti itu untuk sebelah aja ya. Jadi misalkan kalau 150 untuk bearing dari bearing balancer kiri kanan tuh ya sekitar 300 ya, misal seperti itu. Tapi kalau untuk bearing saya lupa ya harganya kisaran berapa, mungkin ya sekitaran itu 150-an mungkin. Jadi kalau satu set 300. Tapi kalau untuk gigi balancernya itu cukup mahal memang, itu sekitar 1.200.000 sampai 1.400.000-an mungkin, belum termasuk jasa ya. Jadi misalkan kalau ganti satu set semua ya itu cukup memakan budget ya, mungkin kurang lebih di antara 1.700.000-an mungkin. Bisa lebih murah kalau kalian nemu bengkel yang nemu bengkel yang nggak mahal ya, maksudnya dia nggak matok harga mahal. Cuma itu kalau untuk gigi balancer itu kalian bisa juga solusinya bisa cari bekas yang masih bagus. Nah, itu bisa dipasang, atau bisa juga sekarang tuh udah ada yang bisa memperbaiki di daerah Jakarta. Saya pernah ngirim gigi balancer tuh di sana, dan itu hasilnya juga rapi, jadi balik lagi seperti awal. Jadi untuk di area karet di gigi balancernya itu, karetnya kan udah mengkerut kan karena faktor usia. Nah, itu dia ditambahi karet hose coupling, dan itu hasil kelinganya itu rapi sekali. Nah, itu bisa jadi alternatif ya.
paling biayanya sekitar 150, sama ongkir ya sekitar 200. Untuk biaya jasanya 150 ya, nggak tahu kalau sekarang, mungkin ya sekitar itu untuk gigi balancer. Jadi kalau misalkan mesin berisik di area bawah itu nggak mesti harus langsung lari ke blok, lari ke ini ke, jadi satu persatu dulu supaya nggak rugi ya. Karena nantinya kalau misalkan udah mesin berisik kalian bongkar semua, nggak taunya yang waktunya ganti hanya gigi balancernya. Itu kan sia-sia ya, buang-buang waktu. Kecuali kalau kalian mau restorasi, kalian bongkar, kalian cari semuanya, part yang mau diganti apa aja langsung kalian ganti semua, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya untuk mencari atau mau mengganti part-part yang udah waktunya ganti, nah itu cara kalau saya ya seperti itu tadi. Kalau misalkan mesin area bawah berisik, kita biasanya ngecek magnet ini, bearing kulkasnya kalau udah ublak pasti dia berisik ledak-ledak ya. Cara ngeceknya ya bongkar seperti ini, jadi tinggal ini digoyang-goyang. Kalau dia masih aman, nggak ada gap seperti komstir oblak, nah itu berarti bearing kulkasnya masih aman. Kemudian saya lari ke gigi balancer, dan kalau misalkan menurut saya yang paling berisik itu aja sih, bearing kulkas sama gigi balancer sama bearing balancer yang kiri kanan, itu aja yang bener-bener suaranya itu kayak stang seher yang udah kena, seperti itu. Kalau misalkan kayak gigi primer itu dia bunyinya nggak kletek-kletek ya, tapi kayak dengung, jadi kayak nger gitu. Jadi semakin ditarik itu bunyi dengungannya tuh semakin kuat, seperti itu. Dan ya mungkin untuk kali ini itu aja sih ya yang bisa saya share ke kalian, semoga bermanfaat ya. Jadi kalau kalian misalkan mesin bawah berisik, wah ini kenapa ya, apakah bloknya udah ganti atau gimana, nah itu satu-satu dulu ngeceknya lah. Kalau saya ngeceknya biasanya dari sini, dari bearing kulkasnya apakah udah oblak atau belum. Karena sebenarnya kalau dari 2 tak itu dari suara aja udah kedengeran ya kalau kita peka. Cuma mungkin kalau misalkan kita baru megang Ninja 2 tak mungkin agak bingung, ini apa ya kok seperti ini suaranya. Tapi kalau misalkan di daerah kalian ada mekanik yang udah lama megang Ninja, pasti dia tahu dari suara mesin aja. Ini tuh misalkan wah ini bearing kulkasnya, wah ini balancernya udah kena. Nah itu biasanya kalau untuk mekanik yang udah lama atau orang-orang yang udah lama megang 2 tak Ninja 2 tak itu udah tahu ya. Tapi kalau kalian misalkan mau bongkar di rumah, saran saya ya cuma itu, bongkar magnet, cek aja ini, kalau nggak oblak aman, lari ke balancer. Kalau balancer ini udah nggak oblak, baru misalkan lari ke stang sehernya, seperti itu. Tapi kalau di area bawah kebanyakan itu sih, kebanyakan bearing balancer atau enggak bearing kulkas. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, ya bisa DM IG saya yang saya cantumin di profil YouTube saya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.